Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Zara Malinda. Saya berasal dari Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kemubian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan. Saya dengan NIM 07300 2500 133 dari kelas TTG. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan tentang batuan metamorf, batuan sedimen, dan batuan beku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari batuan yang berubah bentuk karena adanya perubahan tekanan, perubahan suhu, dan juga campuran gas saat terjadi proses pembentukannya di dalam bumi. Nah, batuan metamorf itu memiliki ciri-ciri utama. Ciri-cirinya itu biasanya bisa berfoliasi atau berlapis karena tekanan atau non-foliasi, jadi dia tidak berlapis. Nah, tekstur mineralnya ini mudah berubah atau rekristalisasi. Batuan metamorf juga biasa umumnya lebih keras dari batuan asalnya. Batuan metamorf dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorf foliasi dan non-foliasi. Yang pertama ada batuan metamorf foliasi. Batuan metamorf foliasi ditandai dengan adanya lapisan atau arah mineral yang sejajar akibat tekanan saat di dalam bumi. Contohnya ada yang pertama itu ada slate atau batu sabak. Teksturnya halus dan belahannya sangat rapi. Berasal dari batuan lempung atau shale. Yang kedua ada fillet. Dia itu permukaannya sedikit lebih mengkilap. Dan tahap metamorfnya lebih tinggi daripada slate. Yang ketiga ada schist. Schist mineralnya terlihat jelas atau lebih mengkilap. Biasanya banyak mengandung biotit, muskovit, ataupun garnet. Yang keempat atau yang terakhir ada gneiss. Gneiss ini memiliki pita yang gelap sampai ke terang atau memiliki warna yang banding. Gneiss ini terletak pada metamorf tingkat tinggi. Yang kedua yaitu batuan metamorf non-foliasi. Batuan metamorf non-foliasi tidak memiliki lapisan dan biasanya teksturnya lebih masif. Contohnya yang pertama ada marble atau marmer. Dia berasal dari batu gamping dan terdiri dari kalsit dan lebih mudah dipoles. Yang kedua, ada kuarsa atau kuarsit. Dia berasal dari batu pasir kuarsa. Dan biasa tekstur batuannya itu lebih keras dan padat. Yang ketiga, ada hornfels atau hornfelsik. Dia teksturnya lebih halus atau lebih keras. Dia terbentuk dari metamorf kontak. Yang keempat, ada amphibolite. Amphibolite ini biasanya didominasi dengan mineral hornblende dan warnanya cenderung gelap dan teksturnya serat kasar. Yang kedua, ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari pemadatan atau litifikasi dan pengendapan material hasil pelapukan batuan lain atau sisa-sisa organisme. Nah, ciri utama batuan sedimen itu biasanya sering terlihat lebih ke berlapis-lapis. Kadang mengandung fosil ataupun tekstur butirannya itu bisa kasar, sedang, halus, tergantung jenis fosil. Nah, batuan sedimen itu dibagi menjadi dari 3 jenis, yaitu yang pertama batuan sedimen klastik, kimia, dan organik. Yang pertama, batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik itu biasa terbentuk dari pecahan batuan yang terangkut lalu mengendap. Contohnya itu ada konglomerat. Konglomerat ini terdiri dari kerikil-kerikil atau batu yang bulat-bulat terus menyatu, disatukan oleh matriks-matriks seperti semen pasir atau lumpur dan menandakan dia transportasinya oleh air yang deras. Yang kedua, ada batu pasir atau sandstone. Dia tersusun dari butiran-butiran pasir. Umumnya ditemukan di sungai, pantai, sama gurun. Yang ketiga ada batu lumpung. Batu lumpung atau shale biasanya butirannya lebih halus lagi daripada batu pasir. Dan dia lebih mudah terbelah. Dia terbentuk dari lingkungan tenang seperti danau atau laut dalam. Yang kedua, ada batuan sedimen kimia. Batuan sedimen kimia terbentuk dari pengendapan mineral secara kimia, biasanya karena penguapan air.
Yang sering kita ketemukan contohnya yang pertama itu batuan garam atau halit. Batuan garam atau halit terbentuk dari penguapan air laut di lingkungan yang kering. Yang kedua itu ada gipsum. Gipsum terjadi dari endapan mineral sulfat dari laut dangkal. Yang ketiga, yang terakhir ada chert. Chert terdiri dari silika keras dan pecahan seperti kaca. Yang terakhir atau yang ketiga itu batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terbentuk dari sisa-sisa organisme, baik hewan maupun tumbuhan, dari fosil-fosil yang sudah lama. Yang pertama itu ada batu gamping organik atau limestone. Limestone dibentuk dari cangkang organisme laut seperti koral dan foraminifera. Yang kedua ada batu bara. Batu bara berasal dari akumulasi dan pemadatan sisa-sisa tumbuhan di rawa. Yang ketiga atau terakhir itu kokina, tersusun dari pecahan cangkang yang masih terlihat jelas. Biasanya di dalam batuan itu masih ada fosil-fosil cangkangnya. Di mana berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan. Berdasarkan tempat pembekuannya, saat siklus berlangsung, batuan beku dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Merupakan batuan beku di mana saat siklus berlangsung, tempat pembekuannya berada jauh di dalam permukaan bumi. Proses pembekuannya sangat lambat, contohnya seperti. Ciri umum batuan beku itu biasa tekstur kristalnya umumnya jelas, contohnya seperti granit, dan tidak memiliki lapisan karena dia bentuk dari pembekuan atau kristalisasi. Dan biasanya warnanya itu bisa bermacam-macam tergantung komposisi mineralnya. Batuan beku ini terbagi menjadi dua, yaitu batuan beku intrusif atau plutonik dan batuan ekstrusif atau vulkanik. Yang pertama, batuan beku intrusif atau plutonik. Batuan intrusif ini membeku di dalam kerak bumi. Biasa kristalnya itu besar karena proses pendinginannya itu lebih lambat. Nah, contoh dari batuan intrusif ini, yang pertama ada granit. Granit ini warnanya lebih cerah, seperti kaya akan kuarsa dan feldspar. Dia lebih banyak dipakai sebagai bahan bangunan. Yang kedua ada diorit. Diorit warnanya cenderung abu-abu karena campuran mineral gelap dan terang. Nah, kristalnya ini biasanya bentuknya lebih ke sedang dan ke besar. Yang ketiga ada gabbro. Gabbro ini warnanya lebih gelap. Dia lebih kaya akan piroksen dan plagioklas. Dia teksturnya itu lebih kasar karena pembekuannya lebih lambat di dalam bumi, di dalam magma. Yang kedua ada batuan beku ekstrusif atau vulkanik. Batuan ekstrusif ini membekunya di permukaan bumi, jadi setelah magma keluar, dia baru membeku. Nah, biasanya kristalnya ini lebih kecil atau tidak nampak. Contoh pertamanya itu ada basalt. Basalt ini warnanya hitam pekat, sangat umum pada lava gunung api, dan teksturnya lebih halus karena kristalnya kecil-kecil. Yang kedua, ada andesit. Andesit warnanya cenderung abu-abu. Banyak ditemukan di gunung api di Indonesia. Kristalnya itu cenderung kecil hingga sedang. Yang ketiga atau yang terakhir ada riolit. Warnanya lebih cerah, lebih ke mirip granit versi halusnya. Ini biasanya mengandung lava yang sangat kental. Oke, sekian penjelasan tentang batuan metamorf, sedimen, dan beku dari saya. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah.